Bismillahirrahmanirrahim. Dua hal ini jangan pernah Anda tinggalkan. Yang pertama apa? Rempah. Rempah. Ya, rempah sama rimpang itu aja sebenarnya. Ya, modal kayak begini ya, Masya Allah nih, saya pernah nyobain, nanti Bapak Ibu bisa cobain nih. Ini minuman sederhana tapi efeknya luar biasa. Nanti Anda ambil jahe, nih, ibu-ibu juga nih. Jahe, kemudian kunyit, jahe, kunyit, kemudian lengkuas, kemudian serai. Ini jahenya paling banyak, nomor 2-nya kunyit, yang nomor 3-nya lengkuas, nomor 4-nya serai. Ya 4 itu tadi. Kemudian ada kasih air panas, air dispenser aja cukup lah. Kemudian setelah agak dingin, teman-teman kasih jeruk nipis, gitu kan, sedikit aja. Setelah itu disaring. Setelah itu disaring, ambil sarinya, dan habis itu Anda blender dia sama kurma. Ya, yang kurma dibuang bijinya, nanti di blender sama itu, minum. Saya nyebutnya ultimate rimpang. Jadi 4 yang terbaik itu, ada kunyitnya, ada jahenya, ada lengkuas, serai, ini kan bukan rimpang, ya serempah lah. Itu terbaik. Apa efeknya? Antioksidan ada, buat pencernaan ada, buat otak ada, buat jantung ada. Kapan minumnya? Saat tubuhnya istirahat. Malam, mau tidur, minum itu. Karena malam adalah waktu terbaik untuk tidak banyak makan. Jadi malam-malam kayak begini sudah pada makan belum? Jangan makan. Bagus kalau makan. Karena kan malam adalah waktu tidur, wa ja'alna laila libasa. Dan kami jadikan malam sebagai waktu istirahat. Kecuali memang nggak makan dari pagi ya, silakan makan. Tapi kalau sudah makan, gak usah makan lagi malamnya. Apa yang harus Anda kerjakan? Restorannya sudah tutup. Bahasa saya itu restoran kita udah tutup nih. Kerjaannya staf di restoran sekarang bersih-bersih restoran. Oke? Bersih-bersih restoran. Kalau mau bersih-bersih, bekali petugas restoran yang bersih-bersih tadi dengan alat pembersihnya. Alat pembersihnya mereka apa? Ini salah satunya tadi. Rempah tadi. Jadi sebelum tidur minum itu dulu, Masya Allah. Efeknya nanti apa? Tidurnya akan pules dan jangan lupa zikir sebelum tidur. Selanjutnya apa lagi? Ya, bangun malam, jangan lupa bangun malam. Paksain Pak Bu, paksain, serius. Bangun malam tuh ya, kalau boleh saya katakan, kalau kita setelah ceritanya hidup saya kayak begini, mau terbebas, mau jauh dari kanker, mau jauh dari penyakit degeneratif seperti contohnya apa? Stroke, darah tinggi, kencing manis, seperti itu ya. Bangunlah malam. Itu waktu terbaik tubuh kita untuk meregenerasi sel malam itu. Ya, simple sebenarnya. Ya, ada rempah, ada rimpang. Satu lagi ini, ya mungkin terakhir sebelum tanya, ini nih, tempe. Ya, jangan lupakan mereka ini. Ya, tempe merupakan salah satu makanan paling sehat untuk pencernaan kita. Ya, pagi-pagi boleh makan tempe, boleh. Ya, caranya gimana? Potong aja tempe, celupin madu. Baru juga dibahas. Ini gak mentah, kan kedelainya udah direbus. Gak tahu, saya gak tahu. Ya tanya sama abang-abang yang jual tempe itu. Kedelainya udah direbus. Jadi kalau makan tempe begini, Masya Allah kan kayak roti, Masya Allah. Begitu. Caranya gimana makannya? Buka mulut, sebenarnya. Makan. Emang enak? Emang muka saya sedih? Nih Pak, makan Pak. Ini antum cobain, dahsyatnya tempe. Ini maaf. Langsung dimakan. Enak? Enak. Serius?
Gak bersalah gitu kan? Madu Sumbawa, bukan madu Yaman. Yaman, gak tahu? Pokoknya madu lah. Madu yang baik apa? Madu yang baik itu madu yang sanatnya jelas, rawinya jelas, matannya jelas. Itu ya, ada probiotik, ada rempah, ada rimpang, ada fitonutrisi, sehat insya Allah, tenang aja. Jadi kalau kita bilang, mungkin sekarang kalau kita udah mulai oh ternyata masalah di badan saya selama ini apa? Rempahnya nggak ada, rimpangnya nggak ada, probiotik nggak ada, prebiotik nggak ada, sayur jarang, air jarang. Sekarang kenapa perempuan-perempuan sekarang banyak masalah di pencernaan atau reproduksinya? Gimana nggak? Masalah? Ya. Wanita-wanita itu sekarang kalau boleh saya katakan, kenapa menstruasi mereka, jadi ibu-ibu dengar baik-baik kata, menstruasi pada perempuan nggak boleh sakit normalnya, kalau sakit sedikit aja, nggak boleh terlalu lama, ya, terus nggak boleh berlebihan jumlah darahnya, nggak boleh, kalau mens aja, ya insya Allah seperti itu. Caranya gimana? Terutama makanan-makanan yang berbasiskan tepung dikurangi deh perempuan. Nah, itu salah satu biang utamanya lah. Ya. Kalau Anda tanya sama ibu-ibu itu apakah mereka makan tiap hari, belum tentu makan loh. Makan bahasanya kita ya, ada nasi, ada apa, tapi baksonya, mie ayamnya, kan tepung semua kan? Kan begitu. Akhirnya apa? Bermasalah. Caranya gimana? Tadi salah satu resepnya. Makanya kalau teman-teman baca, saya kemarin agak surprise, agak kaget juga Masya Allah. Waktu saya survei di Instagram itu. Berapa orang yang berhasil hamil dulu. Itu kan komennya ada 5.600 komen loh itu. Dan itu ilmu semua. Ada yang 10 tahun gak bisa hamil, macam-macam loh. Waktu saya baca Allahu Akbar, ternyata semudah itu ya. Semudah tuh, ada yang saya suka tuh apa? Yang saya suka, dok, kata dia begini, saya kemarin ketemu di Surabaya, di Bandung maaf, ada bapak-bapak dari Lombok, dia nyapa saya, Ustaz, ya, Assalamualaikum, terus saya bilang, saya lagi program hamil nih, kata dia, alhamdulillah saya bilang, barakallah, saya bilang, semoga berkah lancar, Allah mudahkan semua, dan sekarang saya sudah mulai rutin berpuasa, itu yang saya kejar, paham ya? Jadi sebenarnya yang kita butuhkan sekarang ya bukan mereka ini gitu loh. Sering saya bilang orang-orang yang ikut program bayi tabung boleh, saya bukan dilarang, saya juga nggak bisa melarang juga. Tapi pernahkah kita berpikir gitu kan untuk apa bayi tabung katakanlah sekian puluh juta, 100 juta misalkan. Cobalah dana itu juga disedekahkan kepada orang-orang miskin. Pondok pesantren. Minta sama mereka didoakan. Nah sekarang kita tuh butuh kayak begitu sebenarnya. Yang kita butuhkan apa? Bagaimana kolbu kita itu terikat sama Allah. Dan apa susahnya bagi Allah memberikan anugerah kehamilan sebenarnya. Masalahnya apa? Masalahnya udah sakit, udah belum dikasih keturunan, tahajud males, ya, duha males, baca Quran males, sama Allah nggak beradab atau kurang beradab gitu loh. Gimana Allah mau kasih? Gitu loh. Sama badannya pun kurang beradab. Kurang beradab itu maksudnya apa? Lebih banyak menzolimi badan gitu loh. Sampai kapan mau kayak begitu? Sayang Pak Bu. Ya. Benar, dengan atau tanpa hidup sehat kita akan mati. Benar. Tapi bagi saya pribadi, saya mau cari peluang-peluang pahala. Ya, dengan kita sudah tahu ilmunya sedikit, caranya gimana? Ya jaga badannya. Sehingga nanti ketika makan-makan beginian, minum beginian diniatkan karena Allah, dapat pahala kan? Dapat pahala lagi. Apakah dengan itu kita tidak mati? Tetap akan mati, tenang aja. Ya, pasti mati kan? Gak usah, apakah bahasa saya itu, yang gak usah berlebihan juga. Nanti pada akhirnya yang kita butuhkan nanti, bagaimana makanan-makanan sehat ini kita makan secukupnya, sisanya kita kasih orang, itu nanti yang kita lebih butuhkan. Anda makan semangka satu potong, nggak bisa juga makan satu kan? Makan satu potong, 2 potong, sisanya kasih ke orang, dan itu nutrisi yang terbaik untuk kita. Sedikit aja makan, gitu loh teman-teman sekalian.
Dan itu memang butuh dibiasakan, ya termasuk sedekah ya. Sedekah itu kan salah satu makanan hati yang paling baik. Makanan tanda kutip ya, nutrisi kolbu yang paling baik itu memang sedekah salah satunya di luar Quran. Quran itu memang luar biasa. Ya. Jadi semua syariat yang Allah perintahkan dalam Al-Quran atau mungkin dicontohkan Nabi SAW, semuanya menyehatkan. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena ketaatan dan kewajiban, itu aja. Ya, sholat aja kalau dikerjakan dengan baik itu alhamdulillah, masya Allah efeknya luar biasa ke badan. Mungkin begitu cukup dan paling akhir semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.